wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi, NIM 240310145. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan pelanggaran dalam sepak bola, yang dimana kita akan mendahulukan dengan peraturan, mana di peraturan ada namanya jumlah pemain. Di setiap tim berdiri dari 11 tim, termasuk satu penjaga gawang, dan tim yang kurang dari 7 orang dilarang untuk melanjutkan pertandingan. Yang kedua ada namanya durasi pertandingan, yang dimana di saat bermain ada namanya 2 babak. Masing-masing babak mempunyai waktu 45 menit dengan istirahat 15 menit di antara babak. Tambahan waktu atau injury time yang diberikan sesuai waktu yang hilang karena cedera atau pergantian pemain. Ada namanya juga kick off restart. Kick off dilakukan dari tengah lapangan pada awal babak dan setelah gol. Bola keluar lapangan akan mulai kembali dengan lemparan ke dalam, tendangan sudut atau tendangan gawang. Yang keempat adalah onside. Pemain dianggap onside jika berada lebih dekat ke gawang lawan daripada bola dan bermain belakang terakhir saat menerima umpan, kecuali saat lemparan ke dalam, tendangan gawang atau tendangan sudut. Yang kelima ada namanya gol sah. Gol sah jika seluruh bola melewati garis gawang di antara kedua tiang dan di bawah mistar selama tidak ada pelanggaran yang terjadi sebelumnya. Yang keenam, tendangan penalti. Diberikan ketika pelanggaran dilakukan dalam kotak penalti oleh tim bertahan. Tendangan dilakukan dari titik penalti hanya berhadapan dengan penjaga gawang. Yang mana ada juga pelanggaran umumnya, menendang, menarik, mendorong lawan, menyandung atau menjaga lawan secara tidak sah, bola main tangan atau handball secara sengaja kecuali kiper di dalam kotaknya. Dan juga pelanggaran berat, kartu kuning, melakukan pelanggaran keras, menunda pemain secara sengaja, tidak menjaga jarak saat tendang bebas atau lambung, melakukan proses berlebihan terhadap wasit. Pelanggaran serius atau kartu merah, melakukan kekerasan terhadap lawan, meludah kepada pemain lain, menerima 2 kartu kuning dalam saat pertandingan, menyentuh bola untuk mencegah gol selain kiper. Peraturan dalam sepak bola 17 hukum dasar FIFA. Yang pertama, luas lapangan panjang 90-120 meter, lebar 45 sampai 90 meter. Terdiri garis gawang, kotak penalti, dan lingkar tengah. Bola berbentuk bulat, berbuat dari bahan standar, memiliki ukuran serta berat tertentu atau diameter kurang tambah 22 cm. Jumlah pemain 11 orang per tim termasuk penjaga gawang. Perlengkapan pemain wajib: kaos, celana pendek, kaos kaki perlindung tulang kering, sepatu. Wasit bertugas menegakkan aturan, menghentikan atau melanjutkan pertandingan, serta memberi hukum. Asisten wasit atau yang dinamakan hakim garis, membantu wasit utama mengawasi offside, lemparan ke dalam, dan pelanggaran. Bola keluar dan gol. Bola keluar jika sebelumnya melewati garis. Gol sah jika bola sebelumnya melewati garis gawang antara kedua tiang. Pelanggaran atau kelakuan buruk: menyandung, mendorong, menarik atau menyentuh bola dengan tangan handball. Tendangan bebas langsung bisa dilakukan cetak gol. Tidak langsung, bola harus disentuh pemain lain dulu. Lemparan ke dalam atau throw in: jika bola keluar lewat sisi lapangan, tim lawan melempar bola kedua tangan di atas kepala dari luar garis. Dan itu juga mempunyai peraturan, kita tidak boleh melewati garis. Tendangan gawang: jika kalau bola keluar melewati garis gawang, terakhir sentuh tim penyerang, tendangan dilakukan oleh tim bertahan. Tendangan sudut atau corner kick:
Jika bola keluar melewati garis gawang terakhir sentuh tim bertahan, tendangan dilakukan oleh tim penyerang dari sudut. VAR atau Video Assistant Referee, atau yang kita tahu seperti jika pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat diketahui, kita akan melihat VAR atau siaran ulang. VAR ini membantu wasit memutuskan insiden besar seperti gol, penalti, kartu merah langsung, dan salah identitas pemain. Kartu kuning, kita akan membahas kartu kuning lah. Kartu kuning atau peringatan: masuk lapangan tanpa izin, menunda restart bermain, melakukan pelanggaran berulang, menantang keputusan wasit secara tidak sopan, dan juga ada menarik seragam atau melakukan diving. Kartu merah atau keluar lapangan. Kartu merah ialah jika kita mengenai kartu merah, maka kita tidak akan bisa bermain lagi. Melakukan kekerasan fisik, pelanggaran yang mengenai kartu merah: melakukan kekerasan fisik, melakukan pelanggaran yang menghalangi peluang gol deras atau professional foul, menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, meludah ke arah pemain lain atau wasit, menghina, berkata kasar. Kita akan menjelaskan tentang handball atau bola yang mengenai tangan. Handball tidak sah, dilakukan dengan sengaja, misalnya untuk menghentikan serangan lawan. Bola mengenai tangan terbesar, tangan terbuka melebar, tidak wajar. Tidak dianggap handball. Bola memantul dari tubuh ke tangan. Tangan berada di posisi alami saat jatuh atau menahan keseimbangan. Contoh, seorang pemain menjatuhkan diri dan tangannya menyentuh bola saat menumpang tubuhnya, dianggap tidak handball. Dan menjelaskan offside: pemain dianggap offside jika saat menerima bola lebih dekat ke gawang lawan dibanding dan 2 pemain terakhir lawan, atau biasanya kita namakan 1 back dan tambah 1 kiper. Aktif dalam permainan, menerima bola atau mengganggu lawan. Tidak offside: berdiri sejajar dengan back terakhir, tidak ikut aktif dalam permainan. Pemain misalnya berdiri di posisi offside tapi tidak bergerak ke arah bola. Contoh, pemain A berdiri di posisi offside tapi tidak mengejar bola, sedangkan pemain B tidak offside mencetak gol, baru dinamakan gol sah. Kartu kuning dan merah: berperilaku buruk, perilaku terlambat, melakukan lemparan ke dalam, kuning, membuka baju saat selebrasi, kuning, tackle keras membahayakan pemain lain, merah langsung, menyikut tanpa bola, merah langsung, menumpuk pelanggaran ringan, 2 kuning sama dengan merah. VAR digunakan dalam situasi penting. Gol: 1 gol, apakah ada offside atau foul sebelum gol. 2. Penalti: wasit memastikan penalti sah atau tidak. Kartu merah langsung, untuk memastikan pelanggaran berat. 4. Kesalahan identitas pemain, misalnya wasit memberikan kartu pemain yang salah. Contoh, pemain jatuh di kotak penalti dan wasit memberikan penalti. VAR menunjukkan tidak ada kontak, keputusan diubah, penalti dibatalkan. Etika dan fair play dalam sepak bola: selain peraturan formal, pemain juga harus menunjukkan sportivitas atau tidak curang, tidak provokasi, menghormati wasit dan keputusan wasit, bermain jujur, tidak diving atau simulasi, menghormati lawan, tidak melakukan kekerasan meski di luar penglihatan wasit. Sanksi tambahan atau setelah pertandingan: jika ada tindakan buruk yang tidak bisa terlihat, wasit atau FIFA, Asosiasi Sepak Bola, bisa memberikan larangan bermain beberapa pertandingan, denda uang untuk klub atau pemain, larangan tampil turnamen, misalnya kartu merah langsung karena kekerasan. Baik, cukup sekianlah yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya
Saya mohon maaf, dan juga jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maafkan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.